Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi anzalas sakinata ala qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus as-salam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syaraf wal ihtiram, amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesempatan, atas waktu, atas kesehatan, dan atas kemampuan kita bisa hadir di masjid yang kita muliakan ini. Salawat dan salam semoga terus mengalir kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang baik, di mana pada hari ini kita telah memasuki tanggal 20 Sya'ban tahun 1445 Hijriyah. Sya'ban adalah bulan yang mengandung kemuliaan, mengandung keistimewaan. Bulan Sya'ban adalah salah satu di mana amal manusia diangkat selama setahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka syahrun taghfalun nasu fihi anhu." Terdapat satu bulan di mana biasanya manusia itu menganggap mungkin tidak terlalu penting bulan itu. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baina Rajabin wa Ramadanin, yaitu bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun tarfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat semua amalan manusia, diangkat menuju Allah Rabbul Alamin. Kemudian Rasulullah menyambung hadisnya, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Dan aku, kata Rasulullah SAW, mencintai, menyukai apabila amalku diangkat di mana pada saat itu aku sedang berpuasa. Ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Jadi dalam hadis ini menunjukkan satu keistimewaan dari bulan Sya'ban, yaitu bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, yaitu
amal-amal kita naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul mencintai di mana amal-amalnya naik itu ketika Rasul sedang berpuasa. Bermakna di sini bahwa salah satu anjuran, salah satu tradisi, salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Dan tentunya kita dapat mengikuti contoh yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Masih ada waktu paling tidak untuk kita bisa mengamalkan ini. Menjadi satu latihan bagi kita. Karena kita akan memasuki satu arena, yaitu arena perlombaan. Istibaqul khairat, perlombaan kebaikan. Banyak sekali kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Nah, supaya kita mempunyai stamina yang baik, kesiapan yang baik, hati yang mantap, pikiran yang baik, maka perlulah kita melakukan persiapan-persiapan. Berdasarkan hadis ini, maka bisa kita jadikan sebagai satu cara untuk melakukan satu persiapan, yaitu memperbanyak saum. Dan semoga ketika kita dalam keadaan saum itu, amal kita terangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu banyak sekali kalau saum-saum yang ada di sini ya, yang bisa kita lakukan. Saum Senin Kamis misalnya, Ayyamul Bid, dan saum-saum yang lain sebetulnya ya, yang bisa saja kita lakukan, saum Daud dan seterusnya, yang bisa kita lakukan di bulan ini, walaupun waktunya masih sudah sangat pendek tentunya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ada hadis diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Aisyah, tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadana. Tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan seluruh hari bulan untuk berpuasa kecuali bulan Ramadan. Artinya kalau Ramadan jelas ya, semuanya berpuasa. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan juga aku tidak pernah melihat bulan yang lain di mana Rasulullah sangat banyak berpuasa. Kalau tadi bulan Ramadan itu disempurnakan semuanya, udah pasti karena kewajiban. Kemudian berikutnya adalah tidak ada bulan di mana aku melihat Rasulullah paling banyak berpuasa kecuali bulan Sya'ban. Artinya bulan Sya'ban itu adalah satu tradisi Rasul kembali adalah banyak-banyak berpuasa ya. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Jelas hadis ini adalah hadis sahih. Itu yang pertama adalah tentang memperbanyak puasa. Insya Allah kita masih ada kesempatan. Kemudian amalan yang berikutnya, yang kedua ya, yang dapat kita lakukan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak bersedekah. Sedekah menjadi amalan yang memuat unsur sosial berupa membantu sesama kita, kaum duafa, orang-orang miskin. Dan subhanallah tentunya di masjid ini difasilitasi untuk melakukan itu. Dan ini adalah kesempatan kita untuk juga mempersiapkan diri kita memasuki Ramadan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Al-Baqarah 267. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sebetulnya Allah memberikan peluang kepada kita banyak sekali untuk melakukan berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikan di dalam masyarakat kita, tentu akhir-akhir ini persoalan ekonomi dan seterusnya. Ini menjadi kesempatan bagi kita yang mempunyai kelebihan untuk terus berinfak kepada Allah, di jalan Allah. Kemudian peristiwa yang lain adalah di mana saat ini juga misalnya saudara-saudara kita di Palestina
di mana sekarang ini sudah sekitar 5 bulan pembunuhan massal yang dilakukan oleh Israel kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kita melihat dengan cara yang berbeda tentunya. Ini adalah satu kesempatan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berinfak di jalan Allah untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, amalan yang banyak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Sya'ban adalah memperbanyak salat sunnah, tahajud, duha, hingga witir. Dalam sebuah hadis diceritakan oleh Abu Hurairah, an Abu Hurairah radhiyallahu an, qala awsani khalili. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa diriku diwasiatkan oleh khalili. Khalili itu artinya adalah kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi thalathin, tentang 3 hal. La ada'uhunna hatta amuta sawman salati ayyamin min kulli syahrin. Yang pertama adalah aku tidak, agar engkau jangan meninggalkan puasa 3 hari di tengah bulan, kemudian sampai engkau meninggal dunia. Masya Allah ya. Jadi ada puasa di 3 hari setiap bulan ya, yaitu di tengah bulan, tentunya di bulan Qamariyah ya. Wa sholatid duha, kemudian yang berikutnya adalah jangan kau tinggalkan sampai ajalmu datang, yaitu sholat duha. Jagalah sholat duha itu. Wa naumi ala witrin, dan hendaklah engkau jangan meninggalkan sholat witir sebelum engkau tidur. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak itu adalah 3, mungkin kita bisa katakan sebagai contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi satu kebiasaan ya, yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tidak terbatas pada itu saja ya. Amalan-amalan yang dapat kita lakukan di bulan Sya'ban. Intinya kita meletakkan bulan Sya'ban ini adalah persiapan kita menuju kepada arena pertandingan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ada satu hal lagi di bulan Sya'ban, yaitu tentang sholawat. Terkait dengan sholawat, artinya kita membaca sholawat ya. Bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang spesial, sangat istimewa ya, bulan yang istimewa. Mengapa istimewa bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasulullah SAW menerima satu ayat di dalam Al-Quran yang turun pada bulan Sya'ban, yaitu surat Al-Ahzab yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab 59. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Kemudian Allah memerintahkan, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Turunnya ayat ini adalah di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, menjadi tanda bahwa Rasulullah menjadikan bulan ini adalah bulan yang istimewa. Dalam hadis tersebut, dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW menyebutkan bulan Sya'ban sebagai bulan milikku, kata Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, Rajaba syahrun lillah. Rajab itu adalah bulan Allah. Ya, kalau dalam Al-Quran bahwa ada beberapa bulan yang dinyatakan adalah syahrullah. Salah satunya adalah bulan Rajab. Wa sya'bana syahri. Dan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Rasul. Ya, berdasarkan ayat tadi. Wa ramadana syahru ummati. Dan Ramadan itu adalah bulan milik umatku. Rajab syahr bulannya Allah, Sya'ban bulannya Rasul, dan Ramadan adalah bulan bagi kaum muslimin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perbanyak selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inilah salah satu salawat yang sempurna yang bisa kita bacakan dan kita perbanyak. Insya Allah kita menjadi dekat dengan Allah. Kita menghadirkan kebersamaan kita, menjadi dekat dengan Rasulullah, menghadirkan kebersamaan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan terus bersolawat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidq waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.